Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa kembali dalam acara Menerima hari ini. Saya harapkan Bapak Ibu Saudara-saudari tetap di dalam suasana hati yang penuh sukacita, penuh damai sejahtera dalam pemeliharaan Allah. Kita tetap akan membahas tentang seri akhir zaman, tapi sebelumnya mari kita buka terlebih dahulu dengan doa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan kalau kami boleh belajar tentang renungan firman Tuhan singkat, khususnya mengenai peristiwa-peristiwa akhir zaman untuk kami pelajari Tuhan. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, kita sudah belajar tentang kapan langit baru dan bumi baru itu terjadi. Kemudian sekarang saya akan mengambil topik siapa yang akan masuk di dalam langit baru dan bumi baru. Siapa saja yang ada di sana yang akan tinggal di dalam langit baru dan bumi baru. Mari kita bersama-sama membaca di dalam Wahyu pasal 21 ayat yang kedua. Wahyu pasal 21 ayat yang kedua dikatakan demikian, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Nah saudara sekalian, tadi kita sudah membaca bahwa ada 3 istilah dalam Wahyu 21 ayat yang kedua yang menggambarkan gereja yang sempurna, gereja yang dimuliakan, gereja yang ditebus oleh darah Yesus. Ada 3 istilah yang untuk menggambarkan gereja sempurna ini. Yang pertama, kota yang kudus. Yang kedua, Yerusalem baru. Yang ketiga, pengantin yang berdandan untuk suaminya. Tentu kita tahu bahwa mempelai laki-laki adalah Kristus, sedangkan gereja yang sempurna itu adalah mempelai perempuan. Nah saudara sekalian, berarti saudara di dalam langit baru dan bumi baru itu akan ditinggali oleh gereja sempurna, yaitu orang-orang yang dipermuliakan, ditebus oleh darah Yesus, yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Ya, kalau tidak tertulis dalam kitab kehidupan, itu tidak akan bisa masuk dalam langit baru, bumi baru. Dan yang kedua, tentu Kristus sendiri akan tinggal bersama gereja sempurna. Jadi Tuhan akan berdiam bersama-sama dengan gereja sempurna, dengan mempelai perempuannya. Mari kita baca Wahyu 21 ayat yang ketiga. Di situ dikatakan, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Perhatikan, ia ini adalah Allah. Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, nyahur besar melambangkan Allah yang kita kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, dan ia akan menjadi Allah mereka. Jadi saudara sekalian, nanti Kristus akan tinggal bersama gereja sempurna, yaitu gereja yang sudah ditebus oleh darah Yesus, gereja yang sudah dipermuliakan, yaitu gereja yang namanya sudah tertulis dalam kitab kehidupan. Itu akan menghuni langit baru dan bumi baru. Jadi itulah penghuni yang ada. Dan tidak ada orang berdosa, tidak ada juga orang-orang yang dibangkitkan dalam kebangkitan kedua yang akan menghuni langit baru dan bumi baru. Hanya orang-orang yang benar yang dibangkitkan dalam kebangkitan pertama, yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan, yang disebut sebagai gereja sempurna, kota yang kudus, Yerusalem baru, pengantin yang berdandan untuk suaminya atau mempelai perempuan, akan tinggal dalam langit baru dan bumi baru bersama dengan mempelai laki-laki, yaitu Kristus sendiri. Ya, itulah yang akan tinggal di dalam langit baru dan bumi baru yang akan terjadi setelah kerajaan 1000 tahun damai, setelah perang Gog Magog, sebelum penghakiman tata putih besar. Amin.
Terima kasih Tuhan kalau hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya paling tidak kami boleh mengerti Tuhan, mengenai siapa saja yang akan tinggal dalam langit baru, bumi baru. Kiranya hikmat Roh Kudus tetap memberikan kepada kami pembukaan rahasia firman dan pewahyuan ilahi. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.